Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama meningkatkan terus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah kita yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai tentang fitrah. Apa itu fitrah? Para ulama berbeda pendapat ketika mengartikan kata fitrah, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Abu Ishaq Asyirazi, kemudian Imam Amawardi. Beliau menyatakan bahwa kata fitrah itu diartikan dengan ad-din. Ad-din ini agama yang lurus. Dalam surah Rum, Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nas 'alaiha. Kemudian mayoritas ulama seperti salah satunya Al-Khattabi, beliau mengartikan kata fitrah itu adalah as-sunnah. As-sunnah ini adalah kebiasaan yang biasa dipraktekkan. Tak kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faidah diniyah dan dunawiyah. Maka dalam hal ini nanti walaupun ada ikhtilaful ulama di dalamnya, apakah fitrah ini termasuk hukum wajib atau sunnah, maka kita berusaha untuk niat melakukannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saya sampaikan satu hadis. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari pertama hadis ini, fitrah itu ada 5. Nah, nanti ada hadis yang kedua dari Siti Aisyah, riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan dalam hadis ini ada 10 fitrah. Tapi nanti kita sampaikan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun, bahwa fitrah itu ada 5. Jadi fitrah manusia ini ada 5. Yang pertama al-khitanu. Al-khitanu ini diartikan yaitu khitan, disunat ya. Nah, dalam hal ini dalam fikih sunnah itu ada 3 hukum khitan ya. Salah satunya adalah khitan ini diwajibkan bagi kaum laki-laki dan disunnahkan bagi kaum perempuan. Kemudian yang kedua wal istihdadu.
Di antara fitrah yang kedua ini adalah mencukur bulu kemaluan. Ini pun tujuannya kenapa harus dicukur? Ini dalam rangka untuk menjaga kebersihan salah satunya. Karena kalau dibiarkan panjang begitu saja, khawatirnya banyak kotoran ya yang nempel di badan kita. Sehingga dari kesunahan ini salah satunya faedahnya adalah untuk membersihkan ya, dalam rangka kebersihan. Kemudian yang ketiga, waqassus syaribi. Di antara fitrah manusia itu adalah memotong kumis. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khaliful musyrikina, selisihilah kalian dengan orang-orang musyrik. Wafiru liha, peliharalah atau panjangkanlah jenggot. Waqassus syariba, kemudian potonglah kumis atau cukurlah kumis. Tadi sini ada kalimat yang menarik. Ini kalimat amar, fiil amar. Wafirul liha, antara peliharalah jenggot atau panjangkanlah jenggot, kemudian perintah untuk mencukur kumis. Apakah perintah di sini menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah atau juga menunjukkan nadab? Nadab ini anjuran. Jadi di sini masih ada ikhtilaful ulama. Sekali lagi, kalimat perintah di sini apakah menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah atau menunjukkan nadab? Nadab ini apakah itu anjuran? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kalangan mazhab di sini ada ikhtilaful ulama mengenai tentang memanjangkan jenggot. Bahkan jangan sampai jenggot ini dicukur, sehingga nanti ada mazhab ulama yang menyatakan itu sampai haram ya, sampai mencukurnya itu. Nanti kita akan sampaikan. Kalau toh ini perintah merupakan anjurannya atau perintahnya perintah sunnah, ya berarti di sini ketika dilakukan maka itu akan mendatangkan pahala bagi kita ya. Tapi kalau toh misalkan tidak kita lakukan, intinya tidak akan menjadi dosa. Ini kalau merujuk kepada hukumnya hukum sunnah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bagaimana hukum sampai mencukur jenggot tersebut. Saya sampaikan di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Wa qad harrama al-malikiyatu. Tadi sini ulama dari kalangan mazhab Maliki ya, ulama Malikiyah wal Hanabilatu dan ulama Hanabilah, wa qad harrama, sungguh mengharamkan, halquha, mencukur habis jenggot. Jadi menurut dari kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, mencukur jenggotnya itu sampai dikatakan haram. Wa'tabara al-Hanafiyatu halquha makruhan tahriman. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah, bahwa mencukur habis jenggot itu dikatakan makruh tahrim. Jadi makruh yang mendekati haram. Wal masnunu fil lihyati, dan kesunahan
mencukur jenggot itu huwa al-qabdatu, yaitu mencukur kelebihannya dari satu genggaman. Jadi kalau misalkan jenggot kita panjang, digenggam masih ada ke bawah, maka itu boleh dipotong, ya. Karena kesunahannya di sini adalah satu genggaman tangan, ya. Maka boleh kalau misalkan sampai panjang kemana, ke udel, wah ini mah sampai panjangnya itu ke udel, boleh dipotong tuh. Ketika digenggam, maka satu genggamannya itu ketika lebihnya itu boleh dipotong. Wa ammal akhadha minha duna zalika, dan adapun mencukur di bawah satu genggaman itu, au akhadha kullaha fala yajuzu, atau mencukur semuanya, maka itu tidak boleh, ya. Jadi ketika mencukur di bawah satu genggaman atau misalkan mencukur habis, fala yajuzu, maka di sini tidak boleh. Kita lihat ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, wa qala asy-Syafi'iyyatu bi karahiyatu halquha. Dan dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, mencukur habis jenggot itu hanya dihukumin makruh. Sehingga di sini banyak para ulama atau misalkan kiai-kiai pesantren memang jarang yang memelihara jenggot, karena merujuk kepada madhab Syafi'i yang menyatakan hanya hukum makruh saja, tidak sampai menyatakan hukum haram. Tapi kalau merujuknya kepada kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, maka itu dikatakan haram, kata ulama madhab tersebut. Tak kalau menurut ulama Hanafiyah itu hukumnya makruh tahrim, ya. Jadi makruh tahrim. Tapi ketika merujuk kepada ulama Syafi'iyah, maka itu hanya dikatakan makruh. Faqad dzakara an-Nawawi. Kemudian Imam Nawawi menuturkan annal ulama adzakaru asra khisalin makruhatun fil lihyah. Sesungguhnya para ulama menyebutkan ada 10 poin tentang kemakruhan mencukur jenggot. Ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiyah. Kita lihat dalam kitab Minhajul Qawim. Wa yukrahu al-faza'u wa natfus syaibi. Dan dimakruhkan mencukur dan mencabut rambut uban. Jadi dimakruhkan mencukur dan mencabut rambut uban. Wa nasful lihyah, dan dimakruhkan mencabut jenggot. Jadi uban di sini Bapak Ibu ini pun gak usah dicabut-cabutin, biarin saja, ya. Misalkan malu Pak, saya kalau beruban itu kayak seperti orang yang sudah tua, ya kalau usianya 50 tahun mah udah gak bisa dibohongin, ya. Usia 50 tahun ubannya udah banyak, ya biarin saja, gak usah dicabut-cabutin. Atau misalkan sampai dipoles dengan warna hitam supaya tampak muda, jangan, biarkan saja berjalan fitrahnya seperti itu, ya. Wal masyu fin na'lin wahidin, dan dimakruhkan berjalan dengan memakai satu sandal. Jadi memakai satu sandal, nyeker bahasa Inggris nama. Jadi kalau kita pakai sandal nyeker, satu sandal itu dimakruhkan. Misalkan Bapak Ibu datang ke masjid, lalu pulang tiba-tiba memakai sandal satu karena hilang gitu, ya. Satu hilang, nggak tahu kemana lagi gitu, ya. Tiba-tiba nyeker, dipakai makruh tuh, ya. Memakai satu sandal. Jadi berjalan dengan memakai satu sandal atau sepatu itu dihukumin makruh, ya.
Ini dalam kitab Minhajul Qawim. Kita lihat lagi dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wa yukrahu, dan dimakruhkan natsful lihyah, mencabut jenggot. Jadi ternyata dalam kalangan madhab Syafi'i itu hanya dihukumin makruh ya, mencukur, mencabut atau mencukur jenggot, mencabut jenggot itu hukumnya makruh. Awwala tulu'iha, saat pertama tumbuhnya. Misalkan ada anak muda ya, pertama tumbuh jenggot lalu dicabut-cabutin, maka itu hukumnya makruh ya. Isaron lil murudati, supaya apa? Supaya tampak muda. Wanasbus syaibi, dan dimakruhkan mencabut uban. Wasti'jalus syaibi, dan merekayasa rambut beruban. Bil kibriti, supaya tampak tua. Ini mah bukan dicabutin, tapi justru sengaja diputihin. Yang belum putih diputih-putihin, gitu ya. Misalkan diwarna pakai warna putih, supaya apa? Ya supaya tampak udah tua gitulah. Jadi disemir, dirubah pakai warna hitam nggak boleh. Kemudian merekayasa pun agar disebut sebagai orang yang sudah tua, itu pun nggak boleh. Biarkan saja berjalan seperti biasa fitrahnya ya, nggak usah dirubah-rubah gitu ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini mengenai tentang apa? Mencukur jenggot itu adalah ihtilaful ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, bagaimana memeliharanya? Maka dalam kalangan mazhab Syafi'i menyatakan itu hanya sebatas hukum sunnah saja, ya. Tapi kalau mazhab lain itu sampai menyatakan wajib itu jenggot itu dipelihara. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i maka itu hanya dikatakan hukum sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya kita kalau memang Allah takdirkan jenggot itu ada, biarkan saja. Tapi kalau misalkan memang ya gak ada, mau dipelihara pun memang gak ada, gak jadi, gak tumbuh, ya udah gitu ya. Yang penting dengan niatnya pun insya Allah dapat pahala. Tapi kalau Allah takdirkan jenggot itu ada, tumbuh, maka biarkan saja. Kenapa demikian? Karena memelihara jenggot ini pahalanya 24 jam. Bapak sedang makan, selama jenggot itu ada, itu berpahala. Bapak ke kamar mandi, selama jenggot itu ada, berpahala. Bahkan di saat hubungan suami istri pun, selama jenggot itu ada, maka berpahala. Kemana-mana sedang apa saja, selama jenggot itu ada, maka itu mendatangkan pahala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wataklimul azfar. Di antara fitrah manusia itu adalah memotong kuku. Jadi kuku ini jangan dibiarkan panjang begitu saja, Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau merujuk kepada kitab Tanbihul Ghafilin, kuku panjang itu sarangnya setan. Jadi setan ini akan nyarang diam di kuku panjang kita. Makanya apa? Potong saja. Saya teringat ketika dulu di pondok, ya memang kalau santri itu seneng banget gitu dengan apa? Dengan memelihara kuku dibiarkan panjang. Kalau kuku panjang kan enak ya, kalau mau ngorong tuh gampang gitu. Kalau mau ngupil kan gampang nih, dirojok begini, gitu kan. Subhanallah. Tapi nggak tahu apa emang kesenangan santri atau gimana kadang gitu ya. Saya juga dulu pernah panjang gitu kuku tuh sampai begini toh, sampai muringkel gitu ya, dibiarin saja gitu. Subhanallah. Pada ilmunya sudah tahu, memang sunnahnya dipotong gitu kuku itu. Subhanallah. Jadi memotong kuku. Nah, bagaimana cara memotong kuku? Di sini ada beberapa pandangan ulama.
Caranya kata Imam Al-Ghazali, pandangan Imam Al-Ghazali, jadi diawali dengan telunjuk kanan ini. Cara memotong kuku itu. Dari sini telunjuk, kemudian jari tengah, terus ke sini, lalu ke mana? Ke ibu jari. Maaf. Dari sini, sini, lalu kembali ke sini. Nah. Lalu kembali ke ibu jari kanan dan kiri. Ini pandangan Imam Al-Ghazali, ya. Kalau menurut pandangan Imam Nawawi, dari telunjuk kanan ke sini terus, baru ke jari yang jempol yang ibu jari yang kanan ini. Dari sini terus langsung ke sini ke ibu jari. Lalu kembali ke sini, terus langsung ke ibu jari yang kiri. Ini pandangan cara memotong kuku menurut Imam Nawawi. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi dari telunjuk kanan ini ke sini, terus habisin, baru ke ibu jari kanan kiri. Kalau menurut pandangan Imam Nawawi, dari telunjuk ini terus baru ke ibu jari, lalu ke telunjuk yang tangan kiri, terus lalu ke ibu jari yang kiri. Ini cara memotong kuku menurut pandangan para ulama. Silahkan diamalkan. Jadi tidak sembarangan hanya sekedar memotong-motong saja, ternyata para ulama memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai tentang cara memotong kukunya. Subhanallah. Ini cara agama kita mengatur sampai sedemikian, ya, subhanallah. Jadi dengan ada caranya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wanasful abati. Jadi di antara fitrah manusia itu adalah mencabut bulu ketiak. Nah di sini mencabut bulu ketiak, pertanyaannya apakah boleh dikerok gitu ya? Selama ini Bapak Ibu ketika ngabisin atau nyabutin bulu ketiak dicabut atau dikerok gitu. Jadi ternyata sunnahnya itu apa? Anjurannya dicabutin. Ya subhanallah. Terus bagaimana hikmah dari mencabut bulu ketiak itu? Kita sampaikan. Ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dikatakan dalam juz 5 halaman 344. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampaikan al-hikmah. Al-hikmatu fi nasfihi. Jadi hikmah di dalam mencabut bulu ketiak, annahu mahallul liraihatil karihati. Jadi sesungguhnya bulu ketiak itu adalah tempat bersemayamnya bau yang tidak sedap. Ya apalagi kalau misalkan ada orang jarang mandi, lalu keringatannya banyak, itu kan baunya luar biasa. Itu ya, bau keringat, bau keteknya itu kan luar biasa. Misalkan pakai apa namanya deodoran kagak, itu keringatnya banyak, mandinya jarang-jarang, itu kan bisa sampai mengganggu orang lain gitu ya. Apalagi di saat sholat, ini itu bisa mengganggu orang yang ada di kanan kiri kita. Makanya kenapa ketika kita mau sholat disunahkan pakai wangi-wangian, minyak wangi. Tujuannya supaya orang yang ada di kanan kiri kita tidak merasa terganggu dengan bau badan kita. Ya kalau misalkan wanginya dengan bau harum minyak wangi kan enak gitu. Tapi kalau baunya bau ketek, itu kan bisa mengganggu kehusuan sholat orang lain. Seperti itu. Wa innama yansha'u dzalika minal wasakhi. Jadi akibat bau yang tidak sedap itu disebabkan dari daki. Berarti kan keringat membuat daki sehingga membaukan badan kita, menyebabkan badan kita bau. Allazi yastami'u bil araqi, yang bercampur dengan keringat.
fihi yang ada di dalam ketiak. Fayatalabbadu, dengan sebab bulu itu akan menjadi kempal, wayahiju, dan akan menjadi lebat. Fasyuri'a, kemudian disyariatkan fihi an-nasfu, mencabut bulu ketiak, alladzi yud'ifuhu, itu bisa melemahkan bulu ketiak, fatakhifur raihatu bihi, dan bisa mengurangi baunya. Jadi dengan cara dicabut itu bisa melemahkan bulu ketiaknya dan bisa mengurangi baunya dengan cara dicabut. Cuman tidak semuanya orang kuat dengan mencabutnya itu kan. Kadang perih kalau dicabut mah gitu ya. Beda dengan dikerok gitu. Dikerok mah enak. Tapi kalau dicabut-cabutin kan agak beda gitu, agak perih. Bikhilafil halki, berbeda dengan mencukurnya. Fa innahu yuqawwi sya'ra, justru dengan cara dicukur itu malah menguatkan bulu, wa yuhayyijuhu, dan dapat melebatkan bulu tersebut. Fataksuru ar-rahihatu lidzalika, maka sehingga akan semakin nambah bau yang tidak sedapnya itu kalau dicukur. Berbeda dengan cara dicabut-cabutin, itu dapat mengurangi baunya, seperti itu. Tuh agama sampai sedemikian rupa ya, menyampaikan cara, sampai cara apakah harus dicabut atau harus dengan cara dikerok. Pertanyaannya, apakah kesunahan dengan cara dikerok itu masih dapat pahalanya? Ya tetap dapat pahalanya, cuman di antara hikmah dari antara dicabut dengan dicukur tadi kita sudah sampaikan ya. Amman nasful ibti, adapun mencabut bulu ketiak, fasunnatun, itu adalah sunnah. Jadi sunnahnya memang dicabut. Bil ittifaqi, menurut kesepakatan para ulama. Wal abdalu fihi an-nasfu liman qawiyya alaihi. Dan abdolnya dalam hal ini mencabutnya itu bagi orang yang memang kuat. Wa yahsulu aidon bil halaki, kendati demikian kesunahan tersebut tetap bisa diperoleh dengan cara mencukurnya. Jadi walaupun dicukur tetap kesunahannya dapat kita peroleh walaupun dicukur. Tapi kalau memang kuat dicabut-cabutin silahkan, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai tentang fitrah ya. Maka tadi khitan, mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kumis, memelihara jenggot, kemudian memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Ini salah satu di antara fitrah ya, fitrah manusia. Walaupun termasuk ke bilang hukum sunnah, kita sama-sama ya niat untuk mengamalkan. Karena ketika kita mengamalkan sunnah tersebut, insya Allah akan mendatangkan pahala bagi kita semua. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sedikit. Mudah-mudahan ini menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Sengaja saya akan buka tangan jawab supaya lebih lama. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Silahkan Bapak. Ada yang mau tanyakan? Tanyakan. Silahkan. Ya, sama. Dari kanan, telunjuk kanan, terus sampai ke kelingking. Ini menurut cara pandangan Imam Al-Ghazali, ke kelingking, lalu ke jempol, jempolnya ibu jari, lalu ke kiri, terus lalu ke jempol yang kiri. Nah itu. Ada lagi, silakan. Enggak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menumbuhkan jenggot dengan obat gitu ya. Ya, ya boleh-boleh saja, silakan. Dengan niat tujuan untuk mengamalkan sunnah dengan cara apapun sehingga bisa menumbuhkan jenggot tersebut, ya boleh-boleh saja, silakan. Walaupun dengan cara diobat gitu ya, boleh, silakan. Ya, kalau misalkan secara medis itu bisa justru apa namanya menyebabkan misalkan mendatangkan sampai penyakit kulit, lebih baik jangan ya. Kan ada tuh obat yang justru kalau orang itu alergi itu bisa mendatangkan ya penyakit bagi dia, maka dianjurkan nggak usah pakai obat berarti. Tapi kalau misalkan tidak apa-apa, tidak menimbulkan alergi apa-apa, ya boleh-boleh saja, silakan. Hukumnya boleh-boleh saja menumbuhkan dengan cara obat seperti itu. Oh, saya kurang begitu paham mencangkok itu gimana. Oh gitu. Ya sebenarnya harusnya berjalan alami sajalah, itu ya. Tidak harus apa mencangkok-cangkok begitu, gitu ya. Udah berjalan alami saja. Kalau memang Allah takdirkan numbuh, ya udah. Berarti kita niat untuk membiarkan, jangan sampai dikerok. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan memang tidak tumbuh, ya udah, harus bagaimana, gitu kan. Maka dengan niatnya kita pengen menghidupkan jenggot, berarti itu sudah mendatangkan pahala juga. Tapi kalau misalkan buktinya ya tidak tumbuh, ya udah gak usah, itu ya. Gak usah sampai dipaksa dicangkok seperti itu. Ya. Oh ada sampai begitu ya, dicangkok itu ya. Oh. Rambut kepala bagi kaum laki-laki itu sunnah dipotong, jangan sampai dipanjangin. Apalagi sampai menyerupai perempuan. Ya. Perempuan pun sama, jangan sampai menyerupai laki-laki, karena memang mahkota perempuan itu kan rambut panjang. Maka usahakan nggak usah dipotong bagi perempuan. Tapi Pak gatel, ya kalau gatel ya pakai apa? Pakai sampo gitu ya, dipelihara, jangan dibiarkan begitu saja sehingga menyebabkan kutu, nyarang banyak gitu kan. Yang penting kita pelihara dengan memakai sampo seperti itu. Jadi tetap kesunahan dipotong ya rambut itu bagi kaum laki-laki apalagi. Jangan sampai laki-laki itu panjang seperti perempuan. Berarti kan itu menyerupai tasyabuh. Ya. Ini santri dulu ya, teman-teman saya pun ada juga yang panjang-panjang gitu ya. Sengaja dipelihara panjang. Padahal ilmunya itu sudah tahu tapi nggak tahu karena apa ya, suka gitu, suka memelihara rambut panjang, suka memelihara kuku panjang gitu ya. Subhanallah. Tapi memang kesunahannya dipotong ya. Jadi jangan sampai menyerupai kaum perempuan. Seperti itu, Pak. Tempat sarangnya setan tadi. Ya. Iya menurut kitab Tanbih Ghafilin. Yang saya tahu dalam kitab Tanbih Ghafilin. Dari sisi kesehatan ya memang kan khawatirnya di sini itu kan terdapat penyakit. Maksudnya kotoran, apalagi kalau misalkan tidak pernah dibersihin gitu ya. Khawatir itu penyakit itu bersarang di sini, kotoran-kotoran ya. Apalagi misalkan panjang kukunya itu di tangan kiri. Tangan kiri kan tempat untuk apa? Cebok gitu ya.
Tak khawatirnya ada sisa-sisa yang justru melekat di kuku itu, khawatirnya yang tidak kebasuh gitu. Itu kan jadi penyakit, khawatirnya begitu. Ya. Seperti itu Pak ya. Baik, ada lagi silakan. Belakang, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Iya. Waalaikumsalam. Kalau kita merujuk kepada kebersihan, antara bulu yang ada di bawah di kemaluan dengan bulu di sini, ini sudah tentu bulu sini akan lebih kotor. Ya, dibanding dengan bulu yang ada di jenggot. Insya Allah masih terpelihara, banyak sering terpeliharanya. Karena kita sering wudhu seperti itu. Wudhu dalam satu hari itu kan 5 kali. Nah, bagaimana mengukur antara jenggot tebal dengan jenggot tipis? Kalau dari jarak 1 meter kata ulama, misalkan masih terlihat daleman kulitnya, maka itu masih termasuk jenggotnya itu jenggot tipis, kategori jenggot tipis. Tapi ketika dalam jarak 1 meter dilihat tidak kelihatan apanya, kulit dalemannya, maka itu dikategorikan sebagai jenggot tebal. Maka dalam hal wudhu antara jenggot tipis, jenggot tebal, jenggot tipis itu air mau gak mau harus masuk ke dalam, makanya harus disela-sela begini ketika wudhu, masukin air gitu. Disela-sela. Berbeda dengan jenggotnya itu jenggot tebal, maka cukup hanya di luarnya saja, tidak sampai di celah-celah pun nggak apa-apa kalau kategori jenggotnya tebal seperti itu. Jadi kalau merujuk kepada bersih, maka insya Allah jenggot bulu yang ada di jenggot itu akan lebih bersih dibandingkan dengan bulu yang ada di kemaluan. Ya seperti itu. Makanya ya disunahkan harus dicukur. Terus berapa lama sekali harus kita cukur? Maka dalam keterangan kitab Fathul Muin itu sebulan atau 40 hari sekali dicukur bulu kemaluan itu ya. Jadi jangan dibiarkan panjang. Wah, gitu. Khawatirnya banyak hewan-hewan gitu ya. Kutu gitu kan seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Enggak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tahallul itu kan hukumnya termasuk rukun ya, maka harus dilakukan. Jadi penyempurna dalam rukun. Jadi tahallul itu termasuk rukun. Beda dengan memotong rambut yang tidak dalam keadaan orang haji atau umroh seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.